Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang tentu memiliki jalan hidupnya masing-masing. Ada yang lurus tanpa rintangan, ada pula yang penuh air mata sebelum akhirnya bertemu kebahagiaan. Pernahkah Anda membayangkan seorang gadis desa sederhana yang lahir dari keluarga pas-pasan, harus meninggalkan kampung halaman demi mencari rezeki di negeri orang? Ia berjuang menahan rindu, bekerja siang malam, bahkan meneteskan air mata di balik kesunyian kamar kecil tempatnya beristirahat. Namun, siapa sangka, dari perjalanan penuh pengorbanan itu, justru takdir indah datang menghampirinya. Inilah kisah nyata yang begitu menyentuh hati, kisah tentang Afriyanti, seorang TKI asal Kebumen yang awalnya hanya ingin membantu keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Tidak pernah ia bayangkan bahwa langkah kakinya menuju Singapura bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk menemukan cinta sejati. Dan lebih mengejutkan lagi, pria yang akhirnya meminangnya bukanlah orang sembarangan, melainkan majikannya sendiri, seorang pengusaha kaya raya yang terhormat. Afriyanti lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Kabupaten Kebumen. Desa itu dikelilingi sawah menghijau, jalan setapak berdebu, dan rumah-rumah sederhana yang beratap genteng tua. Dari luar, kehidupan desa tampak damai, tetapi di balik itu, keluarganya harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan harian, kadang mendapat proyek, kadang pulang tanpa membawa uang. Sementara ibunya berjualan makanan kecil di pasar desa, dengan penghasilan pas-pasan yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sejak kecil, Afriyanti terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tahu rasanya menahan lapar ketika uang belanja habis sebelum waktunya, atau menunda membeli seragam sekolah baru karena orang tuanya tidak mampu. Meski begitu, ia tumbuh menjadi gadis yang ceria dan tidak pernah mengeluh. Teman-temannya mengenalnya sebagai sosok penyayang, rajin, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Ketika lulus SMA, Afriyanti berharap bisa melanjutkan kuliah, namun mimpinya harus ia pendam karena kondisi keluarga. Ia memilih membantu ibunya berjualan di pasar sambil sesekali bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia harus mencari jalan lain agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Tekanan semakin terasa ketika adik bungsunya mulai masuk sekolah dan membutuhkan biaya. Suatu malam ketika keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu dengan lampu minyak sederhana, ayahnya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Seandainya Bapak punya pekerjaan tetap, kalian tidak perlu susah begini." Ucapan itu menusuk hati Afriyanti. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan cara agar bisa membantu meringankan beban orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, ia mendengar kabar dari tetangga bahwa ada agen penyalur tenaga kerja yang membuka kesempatan bekerja ke Singapura. Gaji yang ditawarkan sangat besar jika dibandingkan dengan penghasilan orang desa. Meskipun penuh risiko, hati Afriyanti tergerak. Ia memberanikan diri mendaftar dengan harapan bisa mengirimkan uang untuk membiayai sekolah adik-adiknya dan memperbaiki rumah orang tuanya. Keputusan itu bukan tanpa air mata. Saat ia menyampaikan niatnya kepada ibunya, suasana menjadi hening. Ibunya terdiam lama, lalu meneteskan air mata. "Nak, ibu takut. Negeri orang itu jauh. Banyak cerita sedih tentang TKI. Tapi kalau memang itu jalanmu, pergilah. Jaga dirimu baik-baik, jangan lupa sholat, jangan lupa doa." Hari penerbangan pun tiba. Pagi itu, desa kecil mereka dipenuhi suasana haru. Beberapa tetangga ikut mengantar ke terminal bus. Ayahnya menepuk bahunya dengan bangga, meski matanya berkaca-kaca. Sementara ibunya tak henti-hentinya merangkul dan menangis. Dengan membawa satu koper kecil dan doa orang tua, Afriyanti melangkah meninggalkan desanya. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia harus merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib keluarga. Setelah menempuh perjalanan panjang dari kampung halaman menuju Jakarta, lalu diterbangkan ke Singapura bersama beberapa calon pekerja lainnya, tibalah Afriyanti di negeri yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Dari bandara yang megah, ia dibawa oleh agen penyalur ke rumah majikannya. Rumah itu begitu besar, berdiri di kawasan elit dengan pagar tinggi dan taman yang terawat indah. Melihatnya hati Afriyanti bergetar. Ia tidak pernah membayangkan akan bekerja di tempat semewah itu. Hari-hari pertamanya penuh dengan rasa canggung. Ia harus menyesuaikan diri dengan bahasa, kebiasaan, bahkan aturan ketat di rumah itu. Setiap pagi, ia bangun lebih cepat dari semua penghuni rumah. Ia menyiapkan sarapan, membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian, hingga mengurus anak-anak majikannya yang masih sekolah. Tubuhnya lelah, tapi ia selalu berusaha tersenyum. Dalam hati ia berkata, "Aku harus kuat demi bapak, ibu, dan adik-adik di rumah." Meski pekerjaan begitu banyak,
Afrianti menjalaninya dengan penuh kesabaran. Ia tahu setiap tetes keringatnya adalah doa yang terkabul untuk keluarganya di Kebumen. Namun, tak jarang rasa rindu kampung halaman begitu menghantam. Malam hari setelah semua pekerjaan selesai, ia kembali ke kamar kecilnya di lantai belakang. Kamar itu sempit, hanya ada ranjang tipis dan lemari tua. Di sanalah ia sering menahan tangis, memeluk foto orang tuanya sambil berbisik lirih. "Ibu, Bapak, Yanti kangen sekali. Doain Yanti kuat di sini." Waktu berjalan, minggu berganti bulan, Afrianti mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia belajar memasak menu Singapura, mengatur rumah dengan rapi, hingga mendampingi anak-anak majikannya mengerjakan PR. Anak-anak itu begitu dekat dengannya. Mereka sering memanggilnya dengan manja, Kak Yanti, sambil memeluknya. Kehangatan itu sedikit banyak mengobati rindunya pada keluarga. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Ada masa-masa di mana ia merasa sangat lelah, bahkan jatuh sakit. Suatu ketika, karena terlalu sibuk bekerja tanpa istirahat, tubuhnya demam tinggi. Malam itu ia hanya bisa berbaring di kamar, menggigil sambil menahan sakit. Tapi keesokan paginya, ia kembali memaksakan diri bangun dan bekerja. Ia tidak ingin mengecewakan majikannya, apalagi takut jika harus dipulangkan sebelum bisa mengirim uang ke kampung. Meski demikian, ada hal yang membuatnya berbeda dari pekerja lain. Ia selalu bekerja dengan hati. Ia tidak sekedar melayani, tapi juga penuh kasih sayang. Saat memasak, ia memastikan makanan itu enak seperti untuk keluarganya sendiri. Saat membersihkan rumah, ia lakukan dengan telatan tanpa setengah hati. Dan saat menemani anak-anak, ia memperlakukan mereka seperti adiknya sendiri di Kebumen. Kesabaran dan ketulusannya mulai diperhatikan oleh orang-orang di rumah itu. Nyonya besar, meski jarang bicara banyak, sering tersenyum ketika melihat hasil kerja Afrianti. Sang majikan pun diam-diam mulai kagum dengan cara kerja dan kepribadiannya. Afrianti memang tidak menyadari bahwa ketulusannya akan mengantarkannya pada takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berlalu, dan Afrianti semakin terbiasa dengan rutinitasnya di rumah besar itu. Ia tak pernah mengeluh, meski tubuh sering terasa lelah. Ada hal yang membuatnya berbeda. Ia bekerja dengan hati. Setiap masakan yang ia buat selalu ia sajikan dengan rapi. Setiap sudut rumah ia bersihkan seakan itu rumahnya sendiri. Dan setiap anak majikannya ia perlakukan dengan penuh kasih sayang, seperti adik-adiknya di Kebumen. Sang majikan, seorang pria paruh baya bernama Tuan Lim, perlahan mulai memperhatikan hal itu. Tuan Lim bukan pria sembarangan. Ia seorang pengusaha restoran ternama di Singapura, disegani banyak orang, dan memiliki kehidupan yang serba kecukupan. Namun di balik kesuksesannya, ia menyimpan luka lama. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu akibat sakit, meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Sejak saat itu, hidupnya terasa sepi, meski harta melimpah. Awalnya Tuan Lim melihat Afrianti hanya sebagai pekerja rumah tangga yang rajin. Tetapi semakin lama ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Afrianti selalu mengerjakan tugas dengan ikhlas. Wajahnya ramah dan tutur katanya lembut. Tidak pernah sekalipun ia membantah perintah. Bahkan ia kerap menambahkan sentuhan kecil yang membuat suasana rumah lebih hangat. Misalnya, ia menyiapkan teh hangat ketika Tuan Lim pulang larut malam. Atau menidurkan anak-anak dengan penuh kelembutan. Anak-anak Tuan Lim pun begitu dekat dengan Afrianti. Mereka sering merengek minta ditemani belajar atau mendengarkan cerita sebelum tidur. Kadang terdengar tawa kecil mereka dari kamar, membuat rumah yang dulunya sepi menjadi kembali hidup. Dari situlah Tuan Lim mulai merasakan ketenangan yang sudah lama hilang sejak istrinya tiada. Malam-malam tertentu, saat ia duduk di ruang kerja sambil menatap berkas-berkas bisnisnya, pikirannya justru melayang pada sosok Afrianti. Bagaimana bisa seorang gadis sederhana dari desa jauh menghadirkan rasa damai yang tak pernah aku temukan selama ini? Batinnya. Ia mulai kagum bukan hanya pada kerja keras Afrianti, tapi juga ketulusan hatinya. Tuan Lim juga melihat bagaimana Afrianti selalu menyempatkan diri berdoa. Di sela-sela kesibukannya, gadis itu tetap menjaga ibadahnya. Ia sering mendengar suara lilih Afrianti melantunkan doa di kamar kecilnya, memohon keselamatan untuk keluarga di kampung. Ada ketulusan yang memancar dari dirinya, sesuatu yang langka di tengah kehidupan modern yang serba sibuk. Lama-kelamaan, rasa kagum itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hatinya bergetar setiap kali melihat Afrianti tersenyum. Ia merasa nyaman saat berbincang dengannya, meski hanya percakapan singkat seputar anak-anak atau makanan. Ia mulai menyadari
Kehadiran gadis desa itu bukan sekedar pekerja di rumah, tapi cahaya yang perlahan mengisi kekosongan hatinya. Namun di sisi lain, Tuan Lim juga bimbang. Perbedaan status sosial mereka begitu besar. Ia seorang pengusaha kaya raya, sementara Afriyanti hanyalah seorang pekerja rumah tangga dari desa kecil di Indonesia. Apa kata orang jika mereka tahu? Akankah gadis itu mau menerima perasaannya? Pergulatan batin itu semakin hari semakin kuat, hingga akhirnya ia mulai meyakinkan diri, perasaan ini bukan sekedar kagum, tapi cinta yang tulus. Dan sejak saat itu, dalam diam, Tuan Lim memantapkan hati. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengutarakan isi hatinya. Sebab baginya, Afriyanti bukan sekedar TKI, melainkan sosok yang mampu menghidupkan kembali rasa cinta yang telah lama terkubur dalam kesepian. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Afriyanti baru saja selesai membereskan ruang tamu ketika Tuan Lim memanggilnya dengan suara lembut namun tegas. "Yanti, bisakah kamu duduk sebentar? Aku ingin bicara." Hati Afriyanti langsung berdebar. Ia jarang sekali dipanggil untuk berbicara serius seperti ini. Dengan gugup, ia duduk di kursi tamu, sementara Tuan Lim menatapnya dengan sorot mata yang sulit ia artikan. Beberapa detik hening, hanya terdengar detik jam di dinding. Hingga akhirnya Tuan Lim membuka percakapan. Suaranya tenang namun penuh makna. "Yanti, selama ini aku melihatmu bukan hanya sebagai seorang pekerja. Kamu sudah menjadi bagian dari rumah ini. Kamu merawat anak-anakku dengan penuh kasih sayang, bahkan lebih dari yang bisa kulakukan. Kehadiranmu membuat rumah ini kembali hangat, kembali hidup." Afriyanti terdiam, menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya merasa jantungnya berdegu begitu kencang. Kemudian, dengan nafas panjang, Tuan Lim melanjutkan. "Yanti, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, bahkan terlalu jauh. Tapi aku harus jujur. Aku tidak mau kamu hanya sekedar bekerja di sini. Aku ingin kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku. Afriyanti, maukah kamu menikah denganku?" Kalimat itu membuat dunia Afriyanti serasa berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia tidak pernah, sekalipun dalam mimpinya, membayangkan akan mendengar lamaran dari seorang pria terhormat, seorang pengusaha sukses yang begitu dihormati. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Pak, saya ini hanya orang desa, anak seorang buruh. Bagaimana mungkin?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tuan Lim senyum tulus. "Justru itulah yang membuatku yakin. Aku tidak mencari harta, aku sudah punya segalanya. Yang aku cari adalah ketulusan, dan aku menemukannya padamu. Aku ingin anak-anakku tumbuh dengan kasih sayangmu, dan aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu." Afriyanti semakin tak kuasa menahan tangis. Malam itu ia meminta waktu untuk berpikir. Ia menelepon ibunya di Kebumen, dengan suara terbata-bata ia menceritakan semuanya. Di seberang telepon ibunya awalnya terkejut, bahkan sempat tidak percaya. Namun setelah mendengar bagaimana serius dan tulusnya Tuan Lim, ibunya hanya bisa menangis haru. "Nak, kalau itu jalan terbaikmu, ibu restui. Asal kamu bahagia dan tetap ingat asalmu, ibu akan selalu mendoakan." Jawaban itu membuat hati Afriyanti terasa lega. Ia sadar takdir Allah begitu indah, meski jalan yang ia tempuh penuh air mata dan pengorbanan. Malam itu ia berdoa lama sekali di kamar kecilnya, memohon petunjuk agar langkahnya benar. Hingga akhirnya ia mantap mengambil keputusan, menerima lamaran Tuan Lim. Hari yang ditunggu pun datang. Pernikahan Afriyanti dan Tuan Lim digelar sederhana, namun penuh haru di sebuah aula kecil di Singapura. Meski tidak megah seperti pesta orang kaya pada umumnya, suasananya hangat dan penuh cinta. Yang membuat momen itu begitu spesial adalah kehadiran kedua orang tua Afriyanti, yang diterbangkan langsung dari Kebumen untuk menyaksikan pernikahan putrinya. Saat melihat Afriyanti berjalan dengan gaun sederhana berwarna putih, ayah dan ibunya tak kuasa menahan air mata. Mereka teringat pada gadis kecil yang dulu berlari di sawah, membantu ibunya berjualan di pasar, dan kini berdiri anggun di samping seorang pengusaha kaya raya. "Alhamdulillah nak, akhirnya Allah tunjukkan jalan indah untukmu," bisik ibunya sambil menggenggam tangan Afriyanti erat-erat. Di hadapan saksi dan keluarga dekat, janji suci pun terucap. Tuan Lim memandang Afriyanti dengan mata berkaca-kaca, sementara gadis desa itu berusaha menahan tangis bahagia. Dari seorang TKI yang awalnya hanya berniat mengubah nasib keluarga, kini ia resmi menjadi istri dari pria terhormat di negeri seberang.
Setelah pernikahan, kehidupan Afrianti berubah drastis. Ia tidak lagi tidur di kamar sempit belakang rumah, melainkan di kamar utama yang luas. Ia tidak lagi sekadar bekerja, melainkan mengelola rumah tangga sebagai seorang istri. Namun yang paling ia syukuri bukanlah kemewahan atau harta yang ia dapatkan, melainkan kasih sayang tulus yang ia rasakan dari suami dan anak-anaknya. Meski kehidupannya kini berkecukupan, Afrianti tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, tetap sederhana dalam bersikap. Gajinya sebagai istri seorang pengusaha kini memungkinkan ia mengirim uang lebih banyak ke kampung. Ia membangun rumah layak untuk orang tuanya, memperbaiki musola kecil di desanya, dan bahkan membantu anak-anak yatim agar bisa melanjutkan sekolah. Desa tempatnya dibesarkan pun ikut merasakan kebahagiaan dari perubahan hidupnya. Banyak yang kagum, bahkan tak percaya bahwa Yanti, gadis desa yang dulu sering berjualan sayur bersama ibunya, kini hidup di Singapura sebagai istri seorang pengusaha sukses. Namun bagi Afrianti, semua itu bukan kebanggaan pribadi. Ia selalu mengatakan, "Ini bukan karena aku pintar atau cantik, tapi karena doa ibu dan bapak yang tidak pernah berhenti. Allah memberi jalan lewat pengorbanan dan kesabaran." Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bahwa siapapun bisa mendapatkan takdir indah meski berasal dari keluarga sederhana. Bahwa doa orang tua, kerja keras, dan ketulusan hati adalah kunci yang mampu membuka pintu kebahagiaan. Dari desa kecil di Kebumen, Afrianti menemukan cinta sejati di Singapura, dan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sahabat semua, begitulah kisah mengharukan Afrianti, gadis sederhana dari Kebumen yang berangkat ke Singapura hanya dengan niat mencari rezeki, namun pulang dengan takdir indah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dari seorang TKI yang rela menahan rindu dan bekerja keras demi keluarganya, Allah mengangkat derajatnya menjadi istri dari seorang pengusaha kaya raya yang tulus mencintainya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan doa, jangan pernah menyerah dalam kesulitan, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Sebab dari setiap air mata perjuangan, Allah selalu menyiapkan kejutan indah pada waktu yang tepat. Semoga cerita ini menguatkan hati kita semua, khususnya mereka yang sedang berjuang di tanah rantau. Percayalah, pengorbanan tidak akan pernah sia-sia. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa kita bagikan untuk kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.